Halo grade 6. Nah, hari ini kita akan belajar komputer lagi dengan Pak Riki. Kita akan melanjutkan pembelajaran Microsoft Excel kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang formula dan fungsi. Nah, sebelum itu kita harus download dulu dokumen yang perlu kita pakai untuk belajar dan latihan hari ini. Nah, kita buka Microsoft Teams. Selanjutnya kita masuk ke Teams grade 6 ya. Lihat di sini SDA Lubuk Linggau grade 6. Selanjutnya kita menuju ke channel TIK. Lalu kita ke menu Files atau tab Files di sini. Kita klik. Lalu ke Class Materials. Selanjutnya ke pertemuan 2 Senin 10 Agustus. Nah, kita klik. Nah, di sana sudah ada file yang akan kita pakai untuk belajar dan sekaligus berlatih ya. Nah, kita jangan langsung buka dari Microsoft Teams, tetapi kita harus download dulu. Nah, kita klik Show Action dengan tanda 3 titik seperti ini. Lalu kita pilih download. Ya, kalau anak-anak Teams-nya berbahasa Indonesia, di sini namanya unduh. Ya, kita klik download, lalu akan proses download di sebelah kanan bawah. Anak-anak bisa lihat, kalau sudah selesai download, ya, dia akan menghilang di sini. Lalu kita cek hasil file downloadnya kita buka dulu File Explorer atau Windows Explorer warna kuning, biasanya ada di bawah. Kita klik, lalu kita ke download, lalu kita cari tadi nama filenya. Grade 6 Second Meeting Practice 2 ya, kita double klik, kita buka, kita tunggu sampai terbuka. Nah, lalu kalau sudah terbuka, jangan lupa untuk klik Enable Editing supaya kita bisa mengedit dokumen kita. Kita klik Enable Editing. Oke, nah ya, kita sudah masuk dan berhasil ya membuka aplikasi Microsoft Excel. Sekarang kita akan memulai dengan tadi Pak Riki sudah bilang belajar formula atau rumus kalau bahasa Indonesianya ya. Belajar rumus dan fungsi pada Microsoft Excel. Nah, minggu lalu anak-anak sudah Pak Riki ingatkan kembali ya dengan latihan yang sederhana minggu lalu. Nah, kali ini kita akan lihat lebih jauh mengenai formula atau rumus pada Microsoft Excel dalam kita bekerja dengan matematika ya. Nah, kita klik let's go aja di sini. Ya, let's go. Oke. Nah, kalau kita klik let's go, sebenarnya kita akan berpindah dari sheet start ini ke sheet basic ya. Nah, oke, kita akan belajar dasar-dasarnya, basic doing math with Excel ya, gitu ya. Oke, kita akan belajar matematika dengan Excel. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ada instruksinya. Ya, anak-anak bisa menjumlahkan, ya, mengurang atau mengkali atau membagi dengan Excel, ya, tanpa harus menggunakan fungsi, tapi kita pakai formula. Nah, kita akan menggunakan yang namanya operator. Operator itu apa? Anak-anak pasti sebenarnya sudah tahu operator itu, cuma karena tidak sering menggunakan istilah operator, makanya mungkin tidak tahu. Operator itu yang biasa kita pakai untuk belajar di matematika. Misalnya kalau kita mau menjumlah, kita biasanya nulis apa? Ya, kita nulis plus atau tanda tambah. Kalau kita mau mengurangi, ya kita tulis tanda kurang atau strip. Ya, kalau kita mau mengalihkan, ya kalau kita mengalihkan, ya kalau biasanya kita tulis di kertas atau di buku matematika, kita pasti tulis X begini ya. Nah, tapi kalau di komputer, kita menggunakan tanda bintang. Tanda bintang itu ada pada keyboard di atas angka 8. Kalau anak-anak nanti cek keyboardnya, lihat di situ di atas angka 8. Lalu kalau kita mau membagi, kita menggunakan tanda garis miring. Nah, garis miring yang miringnya ke kanan, bukan miring ke kiri ya. Nah, yang miring ke kanan, ini untuk membagi. Ya, lalu ada satu lagi, ya, yang operator yang akan kita pelajari, operator tambahan, yaitu operator power, atau dalam bahasa Indonesia
pangkat. Nah, anak-anak sudah tahu pangkat belum? Ya, pangkat itu yang biasa kita gunakan kalau misalnya kita mau mengkali angka yang sama. Misalnya 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5. Contoh Pak Riki tuliskan saja. Ya, contohnya kita tulis 5 pangkat 2 itu sebenarnya sama dengan apa? 5 dikali 5. Nah, sama dengan berapa? 25. Nah, itu namanya pangkat. Nah, pangkat ini kalau kita tulis di kertas kan 5 di atasnya 2, tulisannya kecil. Tapi kalau di dalam Excel ya, kita nulisnya bukan begini. Ya kita pakai kita pakai yang namanya pakai namanya tanda ini atau simbol caret namanya. Simbol caret ini ada di atas angka 6 di keyboard anak-anak. Bisa anak-anak lihat ya. Nah, jadi kalau di komputer kita tulisnya gini. 5 pangkat 2, kita tulisnya 5, terus kita pakai simbol caret. Caret 2. Nah, ini Excel akan melihat tulisan ini, ya. Excel akan melihat tulisan ini seperti 5 pangkat 2, maka dia akan mengalikan 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, kita tidak usah lama-lama, kita hapus dulu ini, ya. Nah, kita akan menghapusnya. Oke, mari. Nah, kita akan hapus. Nah, oke. Ya. Nah, kita akan kembali. Ya, oke. Nah, kita akan mulai belajar. Nah, sekarang kita lihat ya, di instruksi yang pertama itu ada kita akan menjumlahkan. Kita belajar menjumlahkan ya. Nah, kita akan di sini dibilang to add ya, select cell F3. Nah, F3 yang mana? Anak-anak masih ingat ya? Di kolom F di baris ketiga. Berarti yang ini. F3. Nah, kita pilih F3, lalu ketik type sama dengan C3 plus C4. Kita tulis sama dengan C3 plus C4. Nah, kalau anak-anak perhatikan, tiba-tiba C3 dan C4 ini tiba-tiba ada kotak warna biru dan merah. Nah, sama di sini juga ada tiba-tiba tulisan C3 ini warna biru, C4 ini warna merah. Nah, ini apa sebenarnya? Ini kita menggunakan rumus menjumlahkan karena kita mau menjumlahkan dua angka ini. Ya, lihat di sini numbers to use, kita pakai angka 4 dan 2. Nah, kalau kita menjumlahkan 4 ditambah 2, hasilnya berapa? Ya, di sini sudah dikasih tahu hasilnya. Ya, 6. Nah, tapi kok kita nggak tulis begini, Pak Riki? Kita nggak tulis 4 ditambah 2. Nah, ya. Kalau kita tulis begini rumusnya, kita tekan, maka benar hasilnya juga 6. Rumusnya 4 tambah 2, 6. Nah, tapi kenapa kita menggunakan nama selnya? Nah, nanti Pak Riki akan jelasin. Ya, sekarang kita ikuti dulu ini ya. Oke, kita sama dengan, nah seperti yang biasa kalau rumus di Excel kita duluannya sama dengan, ya, di depan. Oke, kita tulis C3 ditambah C4. Oke, lalu kita enter. Hasilnya 6. Wow, bagus ya, keren ya. Nah, sekarang ya pengurangan yang di sini. Nah, kita masih pakai angka yang sama nih. Ya, di sini. Ya. Untuk mengurangi, pilih sel F4, ya F4 yang ini ya. Ini F4. Untuk pastikan, lihat lagi di sini.
F4. Kita klik, ya. Lalu kita ketik sama dengan C3 kurang C4. Karena kan kita mau mengurangi ya. Sama dengan C3 kurang, ya ini pakai tanda strip, C4. Lalu kita tekan enter pada keyboard. Wow, hasilnya 2, sama dengan jawaban di sini. Nah, untuk mengalihkan sama. To multiply, ya, pilih F5, cek sini F5, lalu kita tulis sama dengan C3 bintang atau kali, ya, C4. Lalu kita enter, hasilnya 8. Tentu saja ya, 4 kali 2, 8. Nah, lalu untuk membagi, untuk melakukan pembagian, kita pilih sel F6, kita cek di name box-nya, lalu kita ketik C3 bagi C4. Sama dengan dulu, jangan lupa. Lalu C3 bagi, kita pakai garis miring itu ada dekat dengan tanda tanya, di dekat tombol shift kalau di keyboard. Kita garis miring, lalu kita tulis C4, seperti yang ada di sini ya. Ini. Lalu kita tekan enter. Wow, ya. Jadi hasilnya keluar 4 bagi 2 sama dengan 2. Loh, Pak Riki, kok kita nggak ketik di sini 4 bagi 2, Pak? Nah, ini yang akan kita lihat ya. Kita geser ke bawah, kita turun ke bawah. Nah, ya, anak-anak bisa baca di sini, tapi Pak Riki jelasin aja deh. Ya, kalau mau baca silakan nanti baca sendiri, karena Pak Riki juga sudah kasih ininya ya. Nah, kalau anak-anak lihat, Pak Riki klik dulu di rumus yang ini ya. Nah, anak-anak lihat di formula di sini nih, perhatikan baik-baik nih. Ya, lalu Pak Riki scroll di sini. Anak-anak bisa lihat rumusnya gini nih, sama dengan ya, sama dengan C3 plus C4. Nah, sama nggak dengan yang di sini, yang dicontoh? Ya, sama kan? Sama dengan, lalu ada, sorry, Pak Riki klik kembali biar anak-anak bisa lihat. Nah, di sini ada sama dengan C3 plus C4. Nah, A1 atau C3 ya sama aja, itu namanya cell reference. Cell reference itu apa? Itu nama sel. Jadi ketika kita mau menjumlahkan 4 tambah 2, kita bukan tulis 4 sama 2-nya, kita tulis nama selnya. Di sini nama selnya C3 dan C4, makanya kita tulis C3 tambah C4. Karena kita mau menambahkan 4 dan 2. Nah, lalu ini namanya operator. Yang tadi Pak Riki sudah bilang, operator itu yang plus atau yang kali, begitu ya. Nah, lihatlah di sini. Ya, 4 ya sama dengan C3 plus C4. Jadinya hasilnya 6. Karena 4 tambah 2, 6. Ya, kalau kita ganti jadi 4, lalu kita ganti ini jadi 2, kita tekan enter, hasilnya juga 6. Tapi ya, kalau kita ubah angka di sini, misalnya kita ubah jadi 5. Kita enter. Ini tidak berubah. Kenapa? Kenapa? Karena kita menggunakan rumus, kita langsung menulis angkanya, kita tidak menuliskan selnya. Nah, ya Pak Riki, kalau Pak Riki ganti di sini selnya, namanya yang ini ya, C3. Lalu kita ganti ini jadi C4, kita enter, maka dia akan otomatis update nih di sini jawabannya. 5 tambah 2, 7. Kalau Pak Riki ganti lagi, ini jadi 6. Kira-kira kalau ditambahkan 6 tambah 2, berapa hasilnya? 8. Kita enter, maka akan berubah juga nih hasilnya jadi 8. Lalu kalau dikurangi, 6 kurang 2 jadi 4. Kalau dikali 6 kali 2 jadi 12. Kalau dibagi 6 bagi 2 jadi 3. Nah, jadi untungnya kita kalau kita menggunakan cell reference, ya, menggunakan nama dari sel ini, C3, C4, adalah ketika kita ganti ininya, ya, ganti angkanya, maka kita nggak perlu susah-susah lagi mikirin 6 kali 2 berapa ya, 6 bagi 2 berapa ya, 6 tambah 2 berapa. Maka Excel akan menghitung buat kita secara otomatis. Nah,
sekarang di sini ada power atau pangkat. Sekarang Pak Riki ganti ke 4 kembali. Oke, nah anak-anak ingat tadi ya, kalau pangkat itu untuk apa sih? Nah, Pak Riki ulangi, Pak Riki gambar. Kalau 4, ya, 4 dipangkatkan 2, misalnya, itu sama dengan 4 dikali 4. Hasilnya berapa? Hasilnya sudah jelas, 16. Kita coba. Ya, kita coba. Power ya. Gimana cara tulis powernya? Sama rumusnya dengan yang di sini, cuma kita ganti operatornya aja. Pakai simbol yang ini, caret. Sama dengan, kita klik ini. Ya, kita klik sel yang ini. Karena kita mau angka yang digunakan yang ini ya. Kita klik C3, lalu kita pakai simbol ini, caret, yang ada di atas angka 6. Nah, kayak gini. Ya. Pangkat 2. Nah, atau 2 ini kita klik saja selnya, yaitu C4. Lalu kita langsung tekan enter. Maka hasilnya sudah jelas. Berapa? 16. Betul ya. Nah, sekarang sudah tahu ya untuk menggunakan formula atau rumus dalam matematika di Excel. Nah, sekarang kita akan lihat fungsi yang kemarin juga sudah kita pelajari, yaitu fungsi sum. Ya, atau fungsi menjumlah. Fungsi sum ini untuk menjumlahkan nilai-nilai yang sudah ada. Nah, kita lihat ke bawah. Di sini ada tabel kecil banget ya. Misalnya nilai ada 4 sama 8. Kalau kita menjumlah 4 tambah 8 sama dengan 12. Nah, kalau misalnya nih, ya, kita mau jumlahkan 4 tambah 8, kita bisa pakai 2 cara tadi. Kita bisa pakai 4 ditambah 8 sama dengan 12. Tapi ada fungsi yang namanya fungsi sum. Nah, dia beda sama rumus fungsi sum itu, dia akan pakai nama fungsinya. Jadi, rumusnya seperti ini. Sama dengan, lalu kita tulis fungsinya. Nah, dalam ini nama fungsinya adalah sum. Lalu, akan kasih argumen. Argumennya itu berisi apa? Sebuah jarak dari sel. Nah, jarak sel itu apa? Bingung Pak Riki. Contoh nih, kita lihat di sini. Kita klik yang di sini ya, 12 ya. Anak-anak bisa lihat nih. Sum dari J41 sampai J42. J41 itu yang mana? Yang ini kita klik. Kan J41 kan? J42 yang mana? Yang ini. Nah, dia di kolom J dan di baris 42 dan 41 yang ini kan. Nah, jadi kalau kita mau jumlahkan ya, kita tulis di sini sama dengan sum J41 sampai J42. Nah, kita nggak perlu susah-susah nih. Gini caranya. Kita hapus dulu. Pak Riki contohin. Nggak perlu susah-susah. Kita tulis panjang-panjang begini. Kita langsung, yang perlu kita lakukan adalah kita tulis sama dengan, seperti biasa kalau di Excel dimulai dengan sama dengan, lalu kita ketik sum, S-U-M. Nah, lalu kita berikan ini nih, opening parenthesisnya atau tanda buka kurung. Nah, kita buka kurung. Buka kurung itu ada di atas angka 9 di keyboard ya. Nah, buka kurung, lalu kita cuma perlu blok saja 2 ini. Maka Excel akan otomatis ketik buat kita nih J41.2 J42, artinya J41 sampai J42. Lalu yang perlu kita lakukan hanya enter saja. Nah, maka hasilnya 12. Ya, Pak, kita nggak tulis tanda tutup kurung. Nah, Excel akan otomatis menuliskan buat kita. Jadi kita nggak usah susah-susah. Jadi untungnya kita seperti ini, kita kalau ubah lagi 4 ini jadi 8, lalu Pak Riki enter, maka dia akan otomatis hitung, Excel yang hitungin buat kita. Jadi kalau kita mau tulis angka yang besar, 1242, 43, ditambah 8, kalau kita hitung biasa akan pusing. Tapi kalau kita tekan enter saja di Excel, Excel akan hitungin buat kita. Misalnya 8 kita ganti dengan 1, 2, 4, 1, Pak Riki enter. Maka dia akan jadi seperti ini. Wow, ya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak tugasnya apa? Ya, tugasnya nggak usah susah-susah. Ya,
anak-anak cukup berlatih menggunakan file ini saja. Silakan anak-anak isi sesuai dengan instruksi di sini, mencoba, lalu coba-coba anak-anak silakan ganti. Ganti angka-angka di sini apakah benar bisa berubah nggak? Kayak di sini juga anak-anak ganti. Coba-coba saja. Nah, setelah dicoba diisi semua ini, pakai rumus yang tepat, silakan simpan, file save, lalu kirimkan ke Pak Riki, ke Teams. Nah, kirimnya kemana? Buka Teams, di menu Files, di folder pengumpulan tugas, lalu buka folder masing-masing, kirim di sana. Pak Riki, terserah Pak, angka-angkanya. Iya, terserah, boleh. Ini juga Pak, terserah, boleh, terserah gitu ya. Nah, silakan dikerjakan ya anak-anak untuk berlatih saja dan latihannya dikumpulkan ke Pak Riki. Nah, nanti minggu depan kita akan ke next step selanjutnya, yaitu di Introduction to Function. Ini kita masih di basicnya atau dasar-dasarnya. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.